Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai video saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Novianti, Sarjana Keperawatan, Medis Kesehatan, dosen Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Teknologi, Universitas Aisyah Palembang, yang merupakan dosen pengajar mata kuliah keperawatan anak yang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LL Dikti. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu pengajar dalam memberikan perkuliahan atau mengajar, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah keperawatan anak, mata kuliah wajib di Prodi D3 Keperawatan, dan merupakan peminatan saya yang diajarkan pada semester 3 atau ganjil, terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Sedangkan deskripsi mata kuliah keperawatan anak, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Kemudian kemampuan yang diharapkan dalam pencapaian pembelajaran tiap akhir pembelajaran adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Kemudian 2. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak sehat. 3. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus. 4. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak sakit. 5. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 6. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, patologis, sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 7. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, patologis, sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. 8. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dan sistem saraf dan muskuloskeletal. 9. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi imun, sensori, dan keganasan. 10. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi yang berisiko tinggi. 11. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. 12. Mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak bayi dan anak dengan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan, kemih, kelainan kongenital, dan preoperatif care. 13. Mahasiswa mampu menguasai manajemen balita terpadu atau MTBS pada tatanan pelayanan kesehatan. Kemudian, sebagai bahan kajian dari materi pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar keperawatan anak. 2. Asuhan keperawatan pada anak sehat. 3. Asuhan keperawatan pada anak neonatus. Dan 4. Asuhan keperawatan pada anak sakit. 5. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigen, patologis, sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 6. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, patologis, dan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 7. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 8.
asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dan sistem saraf dan muskuloskeletal. 9. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi imun, sensori, dan keganasan. 10. Asuhan keperawatan pada bayi beresiko tinggi. 11. Asuhan keperawatan pada anak bayi dengan kebutuhan eliminasi patologis dan sistem pencernaan dan kemih, kelainan kongenital, preoperative care. 12. Manajemen balita terpadu sakit atau yang disebut MTBS pada tatanan pelayanan kesehatan. Dalam satu semester yang terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan efektif, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Kemudian metode pembelajaran keperawatan anak adalah kuliah, diskusi dalam kelompok, tutorial, dan penugasan. Sedangkan bahan ajar yang dijadikan referensi selama perkuliahan keperawatan anak adalah merupakan textbooks, diantaranya Pediatric Primary Care, Child Health Nursing Partner with Children and Families, Essential of Pediatric Nursing, Nursing Care of Infant and Children, Ilmu Kesehatan Anak Esensial, Keperawatan Anak pada Daerah Tropis, Keperawatan Anak Sehat dan Sakit, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan dari penerbit nasional. Ketika berinteraksi dengan mahasiswa, metode pembelajaran yang digunakan adalah student learning atau yang disebut dengan LSC. Merupakan sistem pembelajaran menerapkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik dapat lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan individu masing-masing. Sistem LSC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3, yaitu 1. Pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa. 2. Small group discussion atau diskusi. Dengan metode ini melibatkan mahasiswa dalam kelompok dengan pengajar atau dosen, menganalisis, menggali dan mendebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. 3. Self-directed learning, di mana memberikan tugas belajar kepada mahasiswa seperti membaca dan memberi ringkasan. Terkait dengan penilaian pada perkuliahan keperawatan anak meliputi penilaian teori dan praktek. Penilaian yang akan saya pergunakan pada penilaian pada mahasiswa yaitu kehadiran mahasiswa 10%, tugas mahasiswa 10%, kreativitas di kelas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, jadi total menjadi 100%. Hasil dari penilaian mahasiswa dapat dinilai secara objektif dan transparan. Demikian pernyataan diri dosen dalam bentuk penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, saya menyampaikan video pengajaran saya di kelas dengan berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir di hari ini, pagi ini ya. Kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan keperawatan anak. Oke, sebelum kita mulai untuk materi kita, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sehat semua?
Oke, pagi ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar imunisasi, ya. Baik mahasiswa sekalian atau anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya akan mereview materi kita yang minggu kemarin. Kira-kira siapa yang masih bisa menjelaskan materi kita pada minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Rani kalau bisa menjelaskan materi kita pada minggu kemarin. Jadi prinsip keperawatan anak itu yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak sebagai individu unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangan. Dan yang terakhir, pelayanan keperawatan anak berorientasi pada pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan, bukan mengobati anak sakit. Oke, bagus. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar imunisasi pada anak. Kira-kira dari judul materi ini ada yang sudah paham belum tentang imunisasi? Sudah sedikit paham. Iya. Apa? Di mana pahamnya? Memberikan vitamin kepada anak. Ada yang lain mungkin yang bisa mengemukakan imunisasi itu apa? Ayo, Ardi. Yang sepengetahuan kalian saja, apa itu imunisasi? Kalian mungkin sudah pernah imunisasi semua kan, masa kecil? Iya. Nah, apa imunisasi kalau sepengetahuan kalian? Ada yang tahu? Apa itu imunisasi? Ya, silakan Widya. Imunisasi itu pemberian imunisasi atau vaksin kepada bayi atau anak dari 0 bulan sampai 9 bulan. Itu untuk pencegahan imun tubuh pada anak-anak tersebut atau bayi tersebut. Oke, baik, terima kasih Widya atas jawabannya. Juga Rani tadi sudah menjawab dari pertanyaan kita, ya. Baik, di sini akan saya paparkan, ya, apa itu imunisasi. Next. Nah, di sini ada pengertian tentang imunisasi. Tadi kan Widya sudah menjelaskan bahwa imunisasi itu adalah memberikan kekebalan pada tubuh anak, ya, pada tubuh anak yang diberikan bukan berarti dia tidak akan sakit, bukan itu pengertiannya, tapi si anak ini akan kebal terhadap penyakit tertentu, ya, tetap akan sakit, tapi tubuhnya itu akan lebih cepat menerima atau dia akan lebih kuat kalau penyakit itu nanti akan masuk mengganggu daya tahan tubuh si anak. Itu ya pengertiannya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada pengertiannya. Jadi vaksin adalah sejenis antigen yang terdiri daripada mikroorganisme yang telah mati atau yang masih hidup tetapi telah dilemahkan. Jadi yang kita berikan imunisasi itu adalah sebenarnya mikroorganisme atau kuman yang sudah dilemahkan, diberikan kepada manusia. Nanti dengan diberikan imunisasi ini diharapkan kekebalan tubuh itu akan muncul. Tentu tergantung daya tahan tubuh masing-masing, ya, bagaimana dia akan menerima imunisasi tersebut, ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa imunisasi penting? Ya, kenapa harus diberikan? Kalau nggak diberikan, kenapa Bu? Gitu. Ada yang tahu? Kalau nggak Ardi, silakan. Kalau nggak diberikan imunisasi, anak itu akan mudah terkena penyakit. Anak akan mudah terkena penyakit. Ada yang lain? Daya tahan tubuhnya lemah. Karena mungkin sudah melihat dari pengertian, ya.
karena akan memberikan kekebalan tubuh, iya, imunisasi tersebut. Jadi baik, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi memang imunisasi itu adalah salah satu itu tujuannya. Jadi memberikan kekebalan biar anak tersebut bisa berinteraksi dengan sakit yang dia terima. Jadi maksudnya kalau sakit itu enggak terlalu tubuhnya menjadi lemah gitu ya, tapi dia siap untuk menerima kekebalan tersebut gitu ya. Nah ini menurut kalau tujuan umumnya adalah untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan karena akibat penyakit yang dicegah dengan imunisasi. Karena memang imunisasi ini adalah tujuannya tadi mencegah jangan sampai terjadi penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Karena untuk kematian terjadinya imunisasi ini masih sangat tinggi, karena di masyarakat kita juga untuk tingkat kesadaran imunisasi ini juga masih ada yang tidak mau membawa anaknya ke posyandu dan ke pusat pelayanan kesehatan untuk memberikan kesehatan. Karena apa? Image-nya di masyarakat, imunisasi ini nanti kalau sudah diberikan anaknya sakit atau demam, jadi nggak mau diimunisasi. Oke, lanjut ya. Nah, sasaran imunisasi ada berapa? Ada 2 ya. Jadi ada bayi dan balita atau juga ada anak-anak. Iya. Untuk bayi itu dari usia berapa? 0 sampai 7 hari. Kalau yang imunisasi wajib usia berapa? 0 sampai 9 bulan. Oke, itu ya. Jadi kalian sudah tahu konsepnya. Kalau pemberian ASI dasar itu pada anak 0 bulan sampai 9 bulan itu wajib diberikan pada anak. Kemudian ada imunisasi tambahan nih ya, pada anak balita yang kalian sebutkan tadi, pada anak-anak sekolah. Jadi tetap mungkin sudah pengalaman kali waktu di SD gitu ya, pernah juga diimunisasi. Mungkin ada yang lari, ada yang nangis nggak mau imunisasi gitu karena takut dengan jarum suntik. Iya. Jadi diberikan juga pada anak sekolah. Kemudian ada juga biasa disebut dengan BIAS. BIAS itu singkatannya Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Ya. Dan ada juga diberikan imunisasi pada pasangan usia subur pada saat akan melakukan pernikahan, pranikah. Ya. Jadi itu untuk imunisasi pasangan usia subur. Jadi kalian kalau mau menikah nanti biasanya akan disuruh ke puskesmas untuk dilakukan imunisasi caten namanya, calon pengantin. Iya. Caten ya. Oke, lanjut. Imunisasi wanita usia subur ini ya sampai usia 25 tahun. Karena kenapa? Untuk mencegah anaknya pada saat dilahirkan tidak terjadi tetanus atau infeksi pada saat dilahirkan ya. Baik kan berarti imunisasi itu kan? Bukan yang menakutkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah tadi ya, imunisasi wajib rutin itu bayi 0 sampai 1 tahun ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan jelaskan atau saya paparkan teknik pemberian imunisasi, karena nanti kalian akan lakukan langsung ke pasien ya, langsung pasien. Jadi ada beberapa macam imunisasi yang nanti diberikan kepada anak. Yang pertama adalah BCG. Nah, di sini kalian bisa lihat deskripsinya, pemberian dosisnya. Untuk apa vaksin BCG? Ini biasanya pencegahan penyakit TBC di awal, tuberkulosis paru. Oke, lanjut. Kemudian DPT HIV, lanjut. Kemudian hepatitis. Jadi kalau dosisnya nanti bisa kalian baca nanti pada saat kita akan praktikum, ini bisa kalian jadikan acuan ya pada saat kita akan melaksanakan praktikum. Oke. Kemudian ini folio, itu ada gambarnya nak ya? Ya, jadi bisa lihat jenis vaksinnya apa ya.
lanjut. Kemudian polio, oke. Ini campak, ya. Lanjut. Kemudian ini adalah imunisasi untuk lanjutan tadi, ya. Lanjut, ya. Imunisasi TT yang tadi untuk saya bilang untuk calon pengantin, ya. Ya. Lanjut lagi, oke. Baik, sampai di sini kalian paham apa yang disampaikan? Paham. Ya, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu jenis imunisasi lanjutan. Yang pertama vaksin DT. Ini ada gambarnya ya, jadi bisa kalian lihat ada juga untuk pencairnya. Jadi vaksin itu bentuknya juga ada yang bubuk dan belum ada cairannya. Ini indikasinya, pemberiannya untuk apa ya? Jadi kalian bisa baca di sini adalah memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak. Jadi vaksin ini akan memberikan kekebalan untuk anak-anak tentang penyakit difteri. Ada tahu tentang difteri itu apa? Batuk rejan. Atau ada batuk yang terus-menerus. Kadang ada anak itu batuknya yang sampai biru. Ya, lanjut. Kemudian vaksin DT selanjutnya, ya. Ini juga diberikan pada anak usia 7 tahun, ya. Dosisnya mungkin sudah belajar untuk injeksi, ya. Jadi secara intramuskuler subkutan dengan dosis pemberian 0,5 mili. Jadi ada spetnya itu khusus untuk pemberian imunisasi. Oke, lanjut. Ada juga vaksin lanjutan berupa vaksin TT, ya, yaitu perlindungan terhadap indikasinya tetanus neonatorum pada usia subur. Tadi yang saya bilang bahwa imunisasi ini diberikan pada calon pengantin, ya, karena dia termasuk usia subur atau yang disebut WUS, usia subur yang nanti dia akan melanjutkan keturunan. Jadi yang biasa diberikan vaksinnya siapa? Calon pengantin. Siapa calon pengantin itu? Terdiri siapa saja? Ya, sepasang laki-laki dan perempuan. Iya, karena termasuk usia subur, jadi usianya paling enggak di atas 20 tahun. Ya, itu ya materi kita untuk pada hari ini. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari paparan saya tadi? Saya, Bu. Silakan. Apa dampak jika imunisasi tidak diberikan secara lengkap terhadap anak? Oke, kalau tidak diberikan secara lengkap, tentu tadi dari pengertian kita, anak tersebut daya tahan tubuhnya akan lemah, ya, karena tadi tujuan imunisasi adalah untuk memberikan kekebalan tubuh pada si anak terhadap penyakit tertentu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini kan biasanya di daerah-daerah tertentu kan vaksinnya 1 bulan 1 kali. Bagaimana kalau ada anak atau balita yang demam pada hari H diganti bulan depan? Oh, kalau anaknya posisinya demam, pada saat mungkin datang ke posyandu, nah ya. Jadi diimunisasinya dibatalkan dulu saat itu. Tunggu sampai anaknya sehat. Dan imunisasinya tetap dilanjutkan dengan jadwal yang sudah ada. Jadi harus tetap diberikan. Tidak boleh tidak diberikan. Tapi kondisi anak harus sehat. Kalau demam tidak boleh diberikan. Oke. Ada lagi? Cukup? Baik. Dari materi tadi yang telah saya sampaikan, jadi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ya, dari imunisasi bisa mencegah kekebalan dan memberikan daya tahan tubuh kepada anak dan meningkatkan daya tahan tubuh si anak. Dan imunisasi harus tetap diberikan pada anak kecuali kondisi anaknya dalam keadaan sakit.
Dan imunisasi tersendiri ada beberapa kriteria, ya, imunisasi dasar dan imunisasi balita atau imunisasi lanjutan pada anak sekolah dan usia subur. Kalau yang bayi itu diberikan pada usia 0 bulan sampai 9 bulan. Dari materi ini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri dan kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Kita akan melaksanakan praktikum untuk melakukan injeksi macam-macam vaksin, ya, atau imunisasi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.